Halo, sobat setia YouTube. Selamat datang kembali di channel ini pasti akan banyak membahas mengenai kendaraan roda 3. Ini adalah dari video terakhir, emang udah lama kita nggak bikin video. Sekarang kita ingin bikin video lagi karena udah banyak perubahan pada Vespa ini. Ya, kita emang senang roda 3. Kita ada 3 buah kendaraan roda 3. Ini Vespa PBB tahun 62 ya, dengan Vespa kapsul. Terus juga ada satu lagi Royal Enfield, kita baru bikin Vespa-nya, nanti akan dibikin juga videonya. Dan satu lagi yang ini udah ada banyak perubahan dari video yang lalu ya. Perubahannya seperti apa, ini yang akan pengen kita informasiin buat kalian, buat kita sendiri. Saya, istri saya, anak saya emang seneng banget untuk naik kendaraan roda 3 ya. Pakai roda 3 itu ya kalau kita mau pergi bertiga. Kalau pakai motor yang roda 2 kan sulit ya. Kalau pakai ini, saya duduk di depan, istri saya di sini, dan anak bisa duduk di bangku. Di lampu merah itu kita juga nggak perlu harus turun ya, kaki nggak perlu turun juga masih oke. Ini bagasi juga luas. Ini Vespa itu, ini ada ruang penyimpanan yang cukup besar di bawah jok juga, mana di dalam itu juga lebih besar. Jadi kalau misalnya kita pergi terus ada sesuatu yang dibeli, itu bisa muat banyak. Mengendarai kendaraan roda 3 ada seninya ya, nggak sama dengan yang roda 2. Bagaimana ketika belok ya, terus belok kiri, belok kanan, gimana supaya Vespa-nya stabil. Ini yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan si Vespa sendiri ini udah ada perubahan ya, mengalami sedikit modifikasi supaya berkendaranya lebih nyaman. Saya udah pasangin juga ini supaya bisa jalan enak di malam hari. Kita lampu ya, kita pasangin lampu LED ya, supaya terang. Jadi nanti kalau jalan malam itu juga enak. Selain itu juga kemarin di sektor kaki-kaki, karena menggunakan Vespa otomatis bobotnya lebih berat, shock breaker itu pasti lebih sering minta diganti ya. Kemarin shock breaker mati, akhirnya kita ganti shock breaker pakai yang dual shock, dual tabung ya, dia lebih kuat ya. Shock breaker depan kita ganti juga, masih pakai bawaan Vespa, cuma emang bawaan yang VBB. Bawaan VBB itu bajanya dan pernya itu lebih kuat. Terus shock breaker belakang pun saya ganti baru pakai bawaan Vespa Excel ya. Terus untuk di Vespa kita ganti pakai, kemarin itu saya beli yang dual shock yang bisa disetel, tinggi rendahnya bisa disetel, ribbonnya bisa disetel, dan kekerasannya bisa disetel supaya lebih enak dipasang. Buat kalian tahu juga bahwa Vespa kalau di jalan apa ditangkap polisi atau enggak, menurut undang-undang kita nggak perlu takut ditilang. Kenapa? Karena kita tidak melakukan modifikasi yang ekstrim. Kemudian kereta samping masih diperbolehkan asalkan ya dipasang juga tanda-tanda atau sign seperti lampu rem harus dipasang di belakang, dan juga lampu sen atau mata kucing ya, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lain. Makanya kemarin saya pun rubah juga sektor kelistrikan. Jadi mesin pasti pakai bawaan, cuma magnet dengan teknologinya kita rubah, jadi ini sudah menggunakan CDI. Nah, di sini kita udah lakukan modifikasi, di mana si Vespa ini magnet, terus di dalamnya kerennya kita ganti yang menggunakan P-Export. Jadi di sini kuil dan CDI sudah menyatu. Di sini kuil CDI menyatu,
Terus di dalamnya itu kita pakai keren dari Vespa PX Sport, sehingga ini sudah tidak menggunakan platina. Lebihannya apa? Pengapian jauh lebih stabil, juga kita nggak perlu sulit-sulit lagi nyetir platina. Dan kemarin sedikit dimodif di keren, dimana kita jadikan listriknya itu full wave, artinya Vespa itu kita pakai aki. Pengisiannya biar bagus, jadi ada kabel di magnet, kabel negatif kita cabut, dimasukkan ke aki, tapi harus menggunakan kiprok dari kepunyaan GL Pro atau Tiger yang 5 kaki, sehingga ini mirip motor Jepangan yang full wave. Jadi ketika kunci kontak dinyalakan, on, lampu itu bisa langsung nyala, tidak mengikuti pergerakan dari magnet. Untuk akinya sendiri saya letakin di sini ya, jadi tidak di laci. Nah, ini akinya kita pakai aki yang 6 ampere 12 volt. Nah, ini di sini ini kelihatan ini ada regulatornya. Regulatornya itu kita pakai bawaannya motor Tiger 5 kaki. Nah, untuk sespan sendiri sebenarnya ada satu kendala ya, yang biasa ditemuin buat orang yang pakai sespan, di mana ketika dikendarai stang itu cenderung dia kayak banting-banting. Dia kadang untuk posisi jalan lurus itu suka susah, suka ke kiri ke kanan, terus setirnya bergetar. Nah, ini saya ngalamin cukup lama. Solusinya waktu itu komstirnya dikerasin, tapi ternyata nggak nyaman juga. Akhirnya kemarin saya pasangin yang namanya stabilizer atau steering damper ya. Steering dampernya lucu karena letaknya berbeda dengan kebiasaan sespan yang lain. Nah, ini steering dampernya pasang di sini nih. Ini steering dampernya, coba kita lihat dari dekat ya. Ini adalah steering damper steering atau stabilizer. Gunanya itu bikin si sespan itu stabil. Jadi ketika dikendarai dia itu cenderung diam, karena di sini bisa ditahan supaya dia tidak bergerak ke kiri ke kanan. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai sespan ini, nanti tanya aja langsung di kolom komentar, pasti dengan senang hati akan saya jawab. Nah, buat kalian juga yang punya sespan atau yang nggak punya, mungkin penasaran gimana sih cara ngendarainnya, kalau belok ke kiri seperti apa, kalau belok ke kanan seperti apa. Nanti saya akan bikin video tutorial gimana sih cara naik sespan, karena emang sepertinya gampang, tapi ya nggak juga. Anda perlu berlatih sedikit untuk menyeimbangkan, karena kalau enggak, ketika Anda belok motornya bisa keguling. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bantu juga untuk ya subscribe, like, juga share video ini. Bantu kami untuk bangun channel ini supaya kita bisa lebih sering share informasi yang mudah-mudahan ini berguna buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Roda 3 Flow. Bye.